Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 81, biarkan aku berurusan dengan Mutang Sui dulu. Sekarang, kami sudah menerima laporannya. Tuan Muda Seng, sekarang terserah Anda. Kata Lu Wenhua kepada Seng Xiao. Yang dimaksud Lu Wenhua adalah 2 orang guru yang bertugas mengawasi ujian. Lebih spesifiknya, ada 4 orang guru termasuk pengawas utama dan asisten pengawas. Mutang Sui dan Mu Qi mengikuti ujian di ruang ujian yang berbeda. Jika mereka ingin menukar kertas ujian, pengawas pasti juga ikut terlibat. Sekarang terserah mereka bagaimana mereka akan menjelaskan kejadian tersebut. Yang lebih penting sekarang adalah mencari tahu pengawas mana yang terlibat. Seng Xiao menganggukkan kepalanya saat mendengar itu. Aku akan mengurusnya. Aku pandai berurusan dengan bajingan. Orang biasa akan selalu memeriksa rekening bank jika ada penyuapan. Namun, sekarang mereka lebih berhati-hati. Pelakunya bisa saja menggunakan uang tunai atau cek. Ada berbagai macam cara untuk menyembunyikan uang tunai. Cek dapat ditukar menjadi uang setelah kejadian tersebut terlupakan. Jadi, para pelakunya tidak akan sebodoh itu dan membiarkan orang lain mengetahuinya meskipun mereka sekarang punya banyak uang. Jika mereka ingin pengawas menjadi saksi mereka, mereka harus memiliki sesuatu yang menentang mereka. Mereka harus mengidentifikasi kelemahan mereka sehingga mereka dapat dimanfaatkan. Salah satu dari 2 pengawas itu adalah orang yang jujur. Ia berangkat kerja tepat waktu. Hidupnya berpusat pada sekolah dan keluarganya. Namun, putri satu-satunya sedang sakit. Di sisi lain, pengawas lainnya suka menjalani hidup yang menyenangkan dan cenderung minum alkohol. Lu Wenhua mengira Seng Xiao akan menyelidiki pengawas kedua karena guru itu memiliki banyak titik lemah. Namun, Seng Xiao bahkan tidak membuang-buang waktunya untuk pria itu. Dia maju dan menyelidiki guru yang jujur itu. Dia bahkan menyelidiki penyakit putrinya dan seberapa serius penyakitnya. Selain itu, dia mencari tahu berapa banyak operasi yang telah dijalani putrinya. Akhirnya, Jing Yun memberitahu Seng Xiao bahwa putrinya menderita penyakit jantung bawaan. Dia sedang menunggu sumber yang tepat. Seng Xiao merendahkan suaranya dan memberi perintah pada Jing Yun saat mendengar berita itu. Kamu pergi ke rumah sakit dan lakukan ini. Lu Wenhua menatap Seng Xiao dengan ragu. Mengapa kamu tidak pergi menemui pemabuk itu? Apa kau pikir aku akan melakukan sesuatu pada putrinya? Seng Xiao tertawa terbahak-bahak. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Wakil kepala sekolah Lu, apakah aku orang yang jahat? Itu hanya rumor. Lu Wenhua tersenyum canggung. Saya hanya meminta Jing Yun untuk bersekongkol dengan para dokter dan perawat di rumah sakit. Mereka akan memberitahu ayahnya bahwa dia akan segera menjalani operasi dan mereka ingin dia membayar biaya operasi terlebih dahulu. Jadi, menurutmu apa yang akan dia lakukan saat dia merasa cemas? Lu Wenhua kini mengerti segalanya. Jelaslah bahwa putra mahkota pandai menangani hal semacam ini. Orang awam tidak akan pernah berpikir untuk memanfaatkan gadis yang sakit parah. Tetapi, guru itu janganlah kita menaruh simpati karena ia telah melakukan perbuatan yang buruk. Jadi, Seng Xiao tidak menahan diri. Kita tunggu saja acaranya. Pihak lain tidak punya pilihan selain mengakui kejahatannya begitu pihak yang terlibat mengakuinya. Mu Qi tinggal di rumah barunya selama beberapa hari terakhir. Namun, dia merasa tidak enak badan. Dia tahu bahwa Seng Xiao dan Lu Wenhua sama-sama sibuk dengan kasusnya. Namun, dia butuh waktu sendiri untuk keluar dari rasa sakit seperti itu. Jadi, Mu Qi tinggal di rumah dan memikirkan bagaimana ia akan tampil di pesta perayaan Mutang Sui. Ia memikirkan cara terbaik untuk memberi Mutang Sui kejutan terbesar. Terlebih lagi, Xiao Xiao tidak tidur sama sekali beberapa hari terakhir ini. Mu Qi bersalah karenanya. Jadi, dia harus bersiap dan menghadapi kenyataan sekarang. Namun, penderitaan yang ditimpakan keluargamu kepada Mu Qi begitu besar, hingga ia ingin menghancurkan seluruh dunia. Saat itu sudah larut malam. Seng Xiao kembali ke rumah barunya dengan tergesa-gesa. Dia ingin memberitahu Mu Qi bahwa mereka sekarang telah mendapatkan saksi. Dokter itu berbohong kepada guru itu, mengatakan kepadanya bahwa biaya operasi itu akan mencapai $1.500.000. Pria itu ketakutan setengah mati. Setelah itu, dia pergi menelepon beberapa kali di lorong. Dia tampak sedang berdebat dengan orang-orang di seberang telepon. Akhirnya, dia pergi ke bank dan menguangkan cek itu. Jing Yun memotret semua hal termasuk tanda tangan ibumu di cek itu. Setelah itu, Jing Yun membawa bukti dan pergi menemui guru tersebut. Tahukah kamu apa yang dilakukannya? Dia ingin menyelamatkan putrinya. Dia memang ayah yang baik. Sayangnya, putrinya tidak memerlukan operasi apapun. Jing Yun mungkin tidak akan pernah bisa melupakan adegan itu selama sisa hidupnya.
Guru itu berencana untuk melompat dari gedung dan bunuh diri. Jing Yun berhasil menghentikannya tepat waktu. Bagaimana menurutmu? Apakah menurutmu kematianmu akan mengubah segalanya menjadi lebih baik? Keluargamu akan kehilangan dukungan finansial dan kebenaran akan disembunyikan selamanya. Bagaimana jika kamu adalah siswa yang kertas ujiannya ditukar? Kamu tidak akan pernah bisa bersikap adil terhadap hasil ujianmu selama sisa hidupmu. Apakah kamu masih berpikir bahwa bunuh diri adalah solusi terbaik? Guru itu lalu ragu-ragu. Saya berjanji tidak akan melaporkan kasus ini ke polisi. Saya hanya ingin kebenaran. Selain itu, saya akan menanggung biaya pengobatan putri Anda mulai sekarang hingga kiamat. Saya akan menandatangani surat dan Anda akhirnya bisa merasa tenang. Guru itu duduk di lantai saat mendengar tentang keuntungan yang ditawarkan oleh Jing Yun. Dia tidak dapat menahan tangisnya. Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Ini pertama kalinya bagi saya. Menurut guru tersebut, ia bertugas mengawasi ruang ujian tempat Mu Tang Sui berada. Kemudian, ia berjanji untuk menukar kertas ujian dengan pengawas lain dari ruang ujian lain. Mereka akan membagi uangnya di akhir. Nama-nama pada kertas ujian sudah diubah sebelumnya. Kesulitan tugas mereka terletak pada cara menukar kertas ujian. Kebenaran telah terungkap sekarang. Namun, Mu Qi sama sekali tidak senang karena Mu Tang Sui masih menikmati momennya. Terlebih lagi, kerusakan telah terjadi. Dia sangat terluka. Kemarahan di hatinya hanya bisa diredakan dengan membuat Mu Tang Sui membayar atas apa yang telah dilakukannya. Seng Xiao melihat bahwa Mu Qi tampak tanpa ekspresi saat dia menunjukkan semua bukti yang dia peroleh. Ini untukmu. Selain itu, Jing Yun menemukan hotel yang dipesan keluargamu untuk pesta perayaan mereka. Ada layar yang sangat besar dan pertunjukan langsung yang bagus untuk kamu nikmati. Sekarang ini adalah pertarunganmu sendiri. Kamu harus mempersiapkan diri untuk itu. Apakah kamu lelah? Mu Qi menatap Seng Xiao. Dia sedih melihatnya seperti itu. Kamu adalah putra mahkota tetapi kamu menyibukkan diri untuk seorang gadis kecil sepertiku. Kamu tidak tidur dengan baik beberapa hari terakhir ini. Seng Xiao tahu bahwa Mu Qi tidak akan merasa lebih baik sampai dia membalas dendam pada Mu Tang Sui. Jadi, dia mencubit wajahnya dan mendekatinya. Kamu berutang padaku. Bagaimana kalau memberi hadiah? Tunggu sampai aku berurusan dengan Mu Tang Sui dulu, tidak, Xiao Xiao. Ini semua tentang keluargamu. Karena mereka telah menghancurkan hidupku, aku akan melawan mereka sampai mati. Aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Aku akan membalas dendam atas setiap kesalahan yang pernah mereka lakukan padaku. Aku akan membalas dendam untuk diriku sendiri. Mereka menghalangi saya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Jadi sekarang, tidak ada seorang pun yang bisa hidup dengan damai. Itu mungkin pertama kalinya Mu Qi meluapkan amarahnya terhadap keluargamu. Seng Xiao tertawa terbahak-bahak saat melihat betapa sembrono dan sombongnya Mu Qi di hadapannya. Akhirnya, kau bertindak seperti wanitaku.